Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Tentu kalau berbicara tentang integrasi nasional, maka tidak terlepas dari kata persatuan suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan negara majemuk, di mana negara majemuk merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam perbedaan seperti latar belakang masyarakat maupun berbagai macam suku, ras, etnis. Maka integrasi nasional merupakan hal yang sangat penting yang harus dijaga dan perlu diwujudkan dalam suatu bangsa agar perbedaan-perbedaan dalam suatu masyarakat tidak menjadi suatu perpecahan sehingga integrasi nasional dapat menciptakan suatu persatuan. Perlu kita ketahui secara etimologis integrasi nasional berasal dari dua kata. Yang pertama berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang artinya memberi tempat pada suatu unsur secara keseluruhan, dan kedua nasional atau nation yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya bangsa. Dan berikutlah jenis-jenis integrasi nasional. Jenis integrasi nasional yang pertama adalah integrasi politik. Integrasi politik merupakan persatuan bangsa dalam sistem politik. Dalam persatuan bangsa dalam sistem politik ini terbagi dua dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal artinya bahwa integrasi nasional itu secara vertikal artinya ada hubungan persatuan antara pemerintah atau elit dengan massa, yaitu masyarakat biasa, sehingga dapat terjadi persatuan antara pemerintah dengan masyarakat biasa. Kemudian dalam sistem atau dalam dimensi horizontal yang artinya persatuan masyarakat dengan antar daerah atau antar suku dalam suatu masyarakat dan menciptakan suatu persatuan. Jenis integrasi nasional yang kedua adalah integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi adalah ketergantungan atau persatuan antar masyarakat yang saling ketergantungan antara suku dengan suku ataupun antar daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya saja, dalam memenuhi kebutuhan misalnya dalam pasar, di mana ada persaingan atau potensial antara masyarakat dengan masyarakat lainnya, sehingga dapat terjadi nilai harga ataupun nilai barang yang berkualitas. Jenis integrasi nasional yang ketiga yaitu integrasi nasional sosial dan budaya. Di sini artinya bahwa integrasi nasional secara sosial dan budaya memiliki perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat, baik perbedaan budaya, ras, etnis, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini dengan adanya integrasi nasional, maka ada persamaan perspektif ataupun kekompakan dalam suatu budaya sehingga dapat menciptakan suasana yang bagus dan kemajuan dalam suatu masyarakat. Demikian saja penjelasan saya tentang jenis-jenis integrasi nasional. Semoga dapat bermanfaat dan kiranya kita sebagai negara Indonesia dapat meningkatkan dan mewujudkan integrasi nasional yang dapat menciptakan suatu negara yang nyaman, aman, dan maju. Terima kasih.